pokoknya mah untuk saat ini gencar-gencarnya kunti, makanya sekarang banyak sepi, sekarang keadaan tuh sepi terus. Pertama babi dulu, sini tuh babi. Kalau babi mah sempat masuk ke sini. Emang ada yang lihat, banyak yang lihat itu. Banyak yang lihat babi. Kalau babi banyak yang lihat. Berarti ngelewati jalan ini ya? Entahlah ngelewatin jalan ini. Kalau enggak dia keluarnya dari situ tuh, dari Empang. Dari Empang sana belakang. Di belakang sana ada Empang. Belakang itu ada Empang. Jadi seperti sini ramai orang. Kalau babi itu kemunculannya dari ininya babi, badannya anjing. Badannya anjing. Kejar-kejar hilang. Itu di mana dapatnya nih? Itu pas lagi ngepung babi ngepetnya itu, yang keluar kayak gitu aja, babi kagak ada, hilang. Lokasinya? Di belakang sini. Iya, Empang iya. Ini Dimatiin dari jam 9 malam, mati jam 2. Itu juga dibacain. Coba mas, lihat lagi. Kawan-kawan, baru-baru ini warga Pasar Patani, Nanggewer, Bogor dihebohkan dengan kemunculan seekor babi yang masuk ke pemukiman penduduk. Bentuk postur babi tersebut sangatlah aneh. Sorot matanya tajam dan badannya menyerupai seekor anjing berwarna hitam. Kepalanya jadi langsung dipotong. Yang lebih mengherankan lagi, babi tersebut dapat menengok ke belakang dengan mudahnya. Padahal kita tahu kalau babi sangat kesulitan menengok ke atas, apalagi ke belakang. Ini bukan hoax, karena banyak warga yang menyaksikan secara langsung dan bahkan sampai mengejar dan memburu babi tersebut. Namun, babi tersebut selalu menghilang di balik pohon bambu. Warga setempat banyak yang percaya kalau babi itu bukan babi biasa. Dapat dikatakan kalau babi tersebut adalah babi jadi-jadian alias babi ngepet. Soalnya banyak warga yang mengaku telah kehilangan uang. Namun uniknya, uang yang hilang cuma 50-200 ribu saja. Belum ada kabar warga kehilangan uang sampai jutaan rupiah. Ada cerita yang sangat aneh seputar babi ini. Beberapa minggu yang lalu, kira-kira jam 8:30 malam, beberapa warga memergoki babi ini keluar dari balik pepohonan yang rimbun. Lalu spontan saja, warga mengejar sambil berteriak memberitahukan warga lainnya kalau mereka melihat babi. Jarak mereka dengan jarak babi itu sangat dekat. Dan saat babi terdesak di sudut empang, tiba-tiba saja babi itu menghilang tanpa jejak. Namun anehnya, tiba-tiba muncul seekor ular sanca yang besar di tempat terakhir kali babi itu menghilang. Beberapa orang warga akhirnya menangkap ular tersebut. Merasa ada yang janggal dengan kemunculan ular sanca yang berukuran besar ini, akhirnya warga memotong kepala ular itu. Mereka terkejut, takjub, bercampur takut. Karena sekalipun kepala ular ini telah terpotong dan darah berceceran, ular itu tidak mati juga. Dia terus saja menggeliat kesakitan sampai 5 jam lamanya. Lalu pada pukul 2 dini hari, akhirnya seseorang memutuskan untuk memotong ekornya. Tidak lama kemudian, ular tersebut mati. Kabarnya kuntilanak karo kuping ngepet. Cek wae. Ya tapi lokasi ini kan Pasar Patani kan Ombo.
nang sebelah ini. Pokok pasar patane cukup wae. Jarene lho. Iku heboh, iku mulai heboh iku. Mulai. Wis mulai heboh. Sore sing ana sing ngomong ana. Heeh. ke pojok sana dikepung sama orang sana sini, yang keluar ular sana potongnya masih ada. 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 Ular saja. Nah, itu di mana dapat ini? Itu pas lagi ngepung babi ngepetnya itu, Hah? yang keluar kayak gitu aja, babinya kagak ada, hilang. Lokasinya Sini di belakang. di belakang sini. Iya, yang vampir. Ini apa itu? Dimatiin dari jam 9 malam, mati jam 2. Itu juga dibacain. Coba Mas, lihat lagi. Oke, ini ularnya ini. Begitu dikepung, babinya hilang, keluar ular. Itu kepalanya udah dibuntungin tetap hidup. Oh, gitu? Itu mati-matinya buntutnya dibuntungin tuh, baru ularnya tewas. Ini ya, Buntutnya kepalanya jadi langsung dipotong, Dipotong nggak mati-mati. nggak mati-mati. Itu Iya. sampai berapa jam itu? Dari jam 9 sampai jam 2. Wah, lama juga itu, harusnya udah mati. di Kita manggil orang pintar juga sih. Mm-mm. Kita bacain dibuntungin. Oh, gitu. Oke. soalnya sekitaran sini waktu itu babi, jadi laporannya ke dia kan tahu Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kebetulan babinya dari sana, Dari si babi itu bang, pojok itu babi itu lari ke sana ke pojok. Tepung aja di pojok. dikepung sana ya. Saya bayangin dulu. Oke, Kalau yang dikepung yang keluar malah ular sanca. Woi, Babinya nggak ada. sebentar. Pengepungan babi itu udah berapa kali itu kasusnya? Sering ada lah. Pas jelasnya tuh pada jam malam minggu tuh ya, Mm-mm. maghrib, yang nemuin Pak Ustadz anaknya. Mm-mm. Dia lagi beresin baju itu kan, Mm-mm. hamptok tuh sama si babi itu. Nengok-nengok, nggak teriak, nggak apa bengong, babinya lari baru dia sadar. Kan ada. Kayak orang berilmu aja ini. Mm-mm. Malam minggu yang paling parah. Malam minggu tuh keluarnya dia jam 6:30 kan. 7 sore. Iya. Tapi kalau di bawah tuh Pak, kalau di bawah sering dikepung. Keluar nggak tengah malam, jam 10. Masih rame kok gitu. Iya. Nah, setelah itu kejadian-kejadian jam 12 ke atas nggak ada itu? Nggak ada. Nggak ada Cuman ya? hari-hari berikutnya selama 3 hari berturut-turut rumah hilang semua. Sering kehilangan. Oh gitu. Iya. Pas dia udah nggak ada gitu kan ya, masih rumah-rumah tuh pada kehilangan 100.000, 200.000 tiap malam. Tiap malam? Tiap malam. Dan ada terus? Oh. Gitu sering Pak. Hah? Sekarang informasi kan kidul Bang. Kidul Cina. Sekarang kita pemetaan dulu deh. Berarti kalau pemetaan kan ini sekarang lokasi yang paling sering. Lokasi paling sering berarti di sana, di belakang ini. Kalau saya ngerasain tadi merindingnya ada di sana, ya enggak rasanya, auranya di sana. Talawi. Yang di ada bangunan sedikit untuk kayaknya pos untuk tempat WC umum lah, kayak model WC umum itu. Iya. Nah, kesana dikit, itu kayak ada yang sedang memantau gitu kan. Ya, karena kan kita kan emang hari ini bukan ekspor, tetapi hanya cari tahu aja kan, jadi nggak lanjut ke sana dulu. Iya. Masih investigasi. Itu pas kejadian kan kejar-kejar dari sana hilang, muncul dari sana, dari bawah sini. Pokoknya kalau orang lagi pada mukul dia nggak mau, deketin. Pas kebetulan orang lagi nyari, kan sepi daerah sini kan ya. Dia muncul tiba-tiba ada yang nemuin tuh, ada yang lihat. Langsung dipanggilkan warga, nyamperin, oh iya benar, dikejar lagi ke belakang, muter di sana. Ontoknya di empang sini, hilang dia langsung. Nggak ada. Cuman sebelah pihak ada yang bilang itu anjing. Tapi kan yang lewatin rumah yang orang punya lah gitu ya, ada punya CCTV yang gitu ya. Kerekam. Kerekam? Kerekam. Ada.
Tapi yang bilang dulu sama orangnya. Iya, enggak, artinya dia emang lihat ya? Iya. Dilihatin sekilas kan babi, muka babi. Muka babi, tapi badannya anjing. Badan anjing. Jadi kayak model babi hutan gitu ya, Iya, hitam. bener. Kejadian penampakan babi berwarna hitam dan berbadan anjing ini tidak terjadi hanya sekali saja. Hingga akhirnya babi tersebut dikejar oleh warga setempat. Namun seperti biasa, dia menghilang tanpa meninggalkan jejak. Untuk sementara waktu, kita tinggalkan dulu cerita tentang babi jadi-jadian ini. Sekarang kita mulai dengan cerita yang lebih menyeramkan lagi. Beberapa minggu ini, banyak orang mengaku pernah diganggu oleh kemunculan makhluk aneh berambut panjang, berwajah seram, yang terkadang menggunakan jubah hitam dan juga jubah putih. Ada yang mengaku kalau dirinya dibuntuti oleh makhluk misterius tersebut mulai dari jembatan seberang kuburan hingga sampai ke rumahnya. Lalu tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di atas genteng di salah satu rumah warga. Ada lagi yang mengaku melihat penampakan di dekat pohon mangga di pertigaan jalan. Yang lain lagi mengaku melihat makhluk yang sama di belakang rumahnya. Beberapa orang lagi melihat penampakan di pos ronda. Uniknya, kejadiannya masih sore hari, sekitar pukul 7. Menurut cerita yang beredar, makhluk tersebut sering menampakkan dirinya di atas genteng dan di atas pepohonan di sekitar aliran sungai dekat pohon bambu. Konon kabarnya, pohon bambu di atas sungai tersebut merupakan istananya makhluk gaib. Terkadang, jika ada hajatan seperti pernikahan, mereka sering datang dan membaur di kerumunan orang. Dari beberapa orang yang pernah diganggu oleh makhluk halus tersebut, mereka seragam makhluk halus tersebut adalah kuntilanak. Ya, kuntilanak. Akibat dari cerita penampakan kuntilanak ini, akhirnya banyak warga yang enggan keluar rumah di malam hari. Kampung ini terasa sepi dan sunyi. Yang ada hanya suara air sungai yang gemericik serta alunan nada suara binatang malam yang sedang bernyanyi. Kami merasa ada yang janggal dengan fenomena ini dan tertantang mencari tahu kebenarannya. Jika ini adalah ulah orang iseng, bagaimana caranya mereka naik ke atas genteng dan ke atas pohon? Apakah mungkin keisengan mereka ini dimanfaatkan juga oleh kuntilanak tersebut? Namun, jika ini betul-betul dilakukan oleh makhluk halus sebangsa kuntilanak, apakah mungkin semudah itu mereka dilihat oleh manusia? Apakah mungkin mereka seceroboh itu? Lalu apa pesan yang ingin disampaikan mereka? Akhirnya kami melakukan investigasi dan menelusuri sepanjang lokasi yang dianggap ada makhluk halusnya tersebut. Hasilnya, silahkan tonton video kami selanjutnya dan Anda akan melihat apa yang akan terjadi.